warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Yunas, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jambil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211250848. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 07 Koto Alam, kelas 5 dengan tema Zakat Fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Pendidikan Agama Islam. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran, supaya pelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Siap, gerak! Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni semoga lancar pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Cek satu-satu ya. Hadir Predika, Rindu Azari, Zakira Talita Zahra, Muhammad Fajri, Zifana, Alia, Puja, Artika, Fristi. Nah, berarti kita hadir semuanya. Dan sesudah itu, untuk supaya kita bisa menguatkan nasionalisme kita, mari kita terlebih dahulu menyanyikan sebuah lagu nasional. Kepada Nana Ibu diminta salah satu yang mau untuk memimpin di depan. Nana Ibu dimohon berdiri. Baiklah, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban.
pemimpin fungsional di depan. Nah, untuk motivasi kita hari ini gimana di depan? Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi belajar ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita sendiri. Selanjutnya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang zakat. Masih ingat anak-anak ibu? Masih. Apa itu pengertian dari zakat? Sebagian wajib dari harta yang kita keluarkan. Apa gunanya? Kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi gunanya? Untuk membersihkan harta, mensucikan jiwa, dan membantu sesama. Dan selanjutnya ada ini sebuah gambar. Coba ke depan di layar. Itu ada cara yang pertama orang memberikan zakat. Cara orang memberikan zakat. Yang kedua sama orang yang memberikan zakat. Yang ketiga dan keempat itu adalah foto cara atau simulasi tentang bagaimana kita menyerahkan zakat kepada pihak mengumpulkan zakat. Nah, di sini ada pertanyaan yang muncul dari gambar tersebut. Apa pertanyaannya? Ditanya, pernahkah anak-anak ibu melihat orang yang menyisihkan hartanya dan diberikan kepada orang lain? Pernah. Apa saja bentuknya? Beras Dan uang. Nah, apa saja orang yang tergolong menerima zakat yang kamu lihat? Nah, ya orang miskin. Siapa lagi? Fakir. Siapa lagi? Nah, di manakah kamu biasanya melihat orang mengumpulkan zakat? Di masjid atau musola. Nah, bagaimana jika nantinya kita yang menerima zakat tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Jadi ya, karena kita bisa merasakan apa yang orang lain merasakan saat lebaran hari raya Idul Fitri. ya, kita merasa senang karena apa? Sangat membantu orang-orang yang membutuhkan, apalagi kita akan menghadapi lebaran Idul Fitri. Lanjut, dari pembelajaran kita sekarang, pertemuan kita sekarang, apa tujuannya? Yaitu siswa nantinya atau anak-anak ibu nantinya dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan dari zakat fitrah. Apa saja ketentuannya? Berapa jumlah zakat fitrah? Bentuknya, waktunya, penerimanya siapa? Dan cara-cara menghitung zakat fitrah tersebut. Lanjut. Sebelum kita masuk ke inti, dalam zakat fitrah timbul sebuah permasalahan. Coba dibaca terlebih dahulu. Jadi dari kisah ini timbul sebuah pertanyaan bagi kita. Apa pertanyaannya? Apa permasalahan yang terjadi pada cerita tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, Fisti? Sebuah keluarga yang kebingungan untuk membayar zakat. Ya, sebuah keluarga yang kurang mampu, yang kebingungan bagaimanakah caranya untuk membayar zakat. Yang kedua, apa yang seharusnya kita lakukan, kita sebagai tetangga atau di sekitaran kita? Ya,
Jadi di bagian miskin dia tadi. Lanjut. Nah, selanjutnya masuk kita ke pembelajaran inti kita, yaitu kita membahas tentang zakat fitrah. Sebelum Ibu menjelaskan, simak terlebih dahulu anak-anak Ibu video yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu bersemangat. Hari ini nanti kita akan belajar Mapel Fikih kelas 5 semester 1 tentang zakat fitrah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sering mendengar tentang zakat fitrah dan kita sudah melakukan zakat fitrah. Nah, apa pengertian zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wujudnya adalah bahan pokok untuk menyucikan diri. Dan zakat fitrah ini dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apa ya tujuan dari zakat fitrah itu? Tujuan dari zakat fitrah yaitu nomor 1, membersihkan diri kita dari dosa, dan yang nomor 2 adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Anak-anak, apa yang untuk zakat fitrah itu dan berapa besarnya zakat fitrah yang kita berikan? Nah, zakat fitrah ini dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Dan setiap jiwa atau orang besarnya zakat fitrah adalah satu syarat. Nah, baik, dari cerita tadi atau dari cerita penjelasan tentang zakat fitrah tadi, Ibu ulang kembali sedikit ya, apa-apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama itu dalam video ada tentang pengertian dari zakat fitrah tersebut. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wujudnya bahan pokok untuk mensucikan diri. Zakat yang diwajibkan, yang dibayarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Per jiwa tersebut wajib membayarkan zakat. Kapan pembayaran zakat fitrah tersebut? Sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, ada tujuan dari zakat fitrah tersebut. Yang pertama, untuk mensucikan diri dari kesalahan selama berpuasa dan untuk membantu fakir miskin. Nah, berarti kita pahami bahwasannya zakat fitrah sangat bermanfaat karena kalau kita membuat kesalahan dalam berpuasa, maka dengan zakat fitrah bisa penyempurna puasa kita. Tetapi kesalahan yang mana? Kesalahan yang tidak disengaja. Yang kedua, tujuannya membersihkan dari dosa. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Lanjut. Nah, ini ada hukum, bentuk, dan besar zakat fitrah yang dikeluarkan. Kita lihat dulu hukum. Hukum membayar zakat fitrah itu adalah wajib atau fardu ain. Berarti kalau dikatakan wajib, bagaimana? Tidak bisa diganti dengan yang lain. Yang kedua, bentuk. Nah, dikatakan dalam video tadi, apa bentuk zakat fitrah di Indonesia? Makanan pokok kita adalah beras. Atau sekarang
jatuhnya berapa? 2,5 kilogram. Nanti kalau nantinya bisa diuangkan, kan bisa tadi zakat tadi dibayar dengan uang, maka akan kita kalikan berapa harga beras 1 kilonya tadi. Lanjut, syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, seorang muslim, baik itu laki-laki dan baik itu perempuan. Yang kedua, dia merdeka, dia tidak seorang budak. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, memiliki harta lebih dari kebutuhan pokoknya. Lebih dari kebutuhan pokoknya sehari-hari, baik itu untuk dirinya sendiri, baik itu untuk keluarganya pada malam hari atau malam hari raya Idul Fitri tersebut. Apa contohnya tadi? Sudah mampu kita membeli hidangan untuk hari raya, udah mampu kita membeli persiapan hari raya, itu yang dikategorikan kita mampu, maka kita wajib membayar zakat. Lanjut, kapan waktunya? Berarti waktunya dibagi lagi. Ada waktu wajib, ada waktu yang utama, ada waktu makruhnya, dan ada waktu haramnya. Waktu wajibnya sejak awal Ramadan hingga waktu wajib membayar zakat. Yang kedua, yang paling utama adalah sejak matahari terbenam pada malam takbiran sampai sebelum sholat Idul Fitri. Berarti sesudah sholat subuh. Kapan waktu makruhnya? Setelah sholat Idul Fitri, tetapi masih dalam 1 hari pas kita selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Kapan waktu haramnya? Waktu haramnya setelah matahari terbenam pada 1 hari atau 1 Syawal, maka tidak ada unsur untuk wajib membayar zakat lagi. Berarti intinya hari ini kita sholat, besok kita bayar. Berarti itu waktu haramnya. Ya paham? Paham anak-anakku semuanya? Lanjut ya. Selanjutnya mustahik zakat. Nah, berarti dalam zakat ini ada mustahik dan ada muzaki. Muzaki itu adalah orang yang memberi zakat. Mustahik ini adalah orang yang menerima zakat. Dan siapa saja orang yang menerima zakat? Ada fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, miskin. Miskin itu adalah orang yang memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari. Amil adalah orang atau badan penyelenggara atau penerima zakat. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Rikab adalah hamba sahaya atau budak tadi yang ingin dibebaskan dari perbudakannya. Yang selanjutnya adalah gorib tadi adalah orang yang terlilit hutang. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah atau menyampaikan dakwah Islam. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, yang mana di perjalanan tersebut seseorang tersebut kehabisan bekal. Dia tidak bisa kembali kepada keluarganya. Itu yang dikatakan dengan Ibnu Sabil. Itu 8 mustahik zakat.
Bagaimana tata cara memberikan zakat fitrah? Yang pertama, kita memiliki makanan pokok tersebut. Kemudian kita takar sesuai dengan takarannya 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Nah, setelah itu kita berdoa dan berniat untuk memberikan zakat fitrah, lalu diserahkan kepada yang berhak menerima atau kepada panitia zakat tadi. Nah, itulah ulasan tentang zakat fitrah. Bagaimana anak ibu? Paham semuanya? Masih semangat? Masih semangat? Nah, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, ibu ada sebuah kuis. Kuis ini memperdalam materi kita hari ini. Dan maksimalkan waktunya ya. Nih soalnya.
Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mempunyai sebuah yel-yel. Yel-yelnya ini adalah yel-yel tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, namanya adalah tepuk zakat. Dengarkan Ibu dulu ya. Nah, tepuk zakat. Bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Bisa namanya? Bisa. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk zakat. Bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Sekali lagi ya. Lanjut. Tepuk zakat. Bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Nah, dengar semuanya. Sama lagi. Satu. Tidak. Selanjutnya kita lanjutkan lagi tentang diskusi kelompok. Nah, sebelum Ibu membagikan lembaran soalnya, Ibu jelaskan sedikit bagaimana cara-cara kita berdiskusi. Nanti dalam berdiskusi ini kita akan menghitung berapa besar zakat yang kita keluarkan dari beberapa anggota keluarga. Jadi nanti cari anak-anak Ibu. Nanti soalnya bervarian. Ada soalnya menghitung zakat fitrah berupa beras, dan ada zakat fitrah yang berupa uang, dan ada zakat fitrah berupa liter. Jadi kerjakan nanti. Hasilnya setelah itu baru Ibu suruh anak-anak Ibu persentase di depan kelas dari hasil yang kita buat. Ya. Hitung baik-baik berapa jumlah anggota keluarganya, berapa yang ia keluarkan. Nah, dari diskusi tadi sudah dapat hasil dari kali-kali tentang atau perhitungan zakat fitrah tadi. Selanjutnya, Ibu akan menyuruh anak-anak Ibu untuk presentasi per kelompok ke depan kelas. Lanjut, yang pertama adalah kelompok 1. Silakan. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana cara menghitung atau mengeluarkan zakat fitrah. Sangat baik anak-anak ibu menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, bagaimana tadi anak-anak ibu? Apakah anak-anak ibu paham yang disampaikan temannya tadi? Paham. Kenapa? Ibu lihat tadi kelompok 1 sampai kelompok 4 caranya sudah betul untuk mengalihkan atau menghitung berapa yang harus dikeluarkan dalam setiap anggota keluarganya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang zakat fitrah, itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini materi tentang zakat fitrah kita. Yang mana ibu simpulkan lagi, zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Berarti kita membayar zakat itu per jiwa atau per diri sendiri. Apa tujuan dari zakat fitrah tadi? Yang pertama, membersihkan dosa atau sebagai penyempurna puasa. Siapa saja orang yang berhak menerima tadi? Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada gorib, ada rikob, ada ibnu sabil, ada fisabilillah dan mu'alaf. Nah, jadi itu. Bagaimana tata caranya tadi? Tata caranya adalah sediakan makanan pokok kita, bisa beras atau berupa uang, maka kita datang ke tempat penerima zakat. Sebelum kita memberikan zakat, kita membaca doa dan berniat terlebih dahulu. Atau kita bisa langsung mengasih zakat kita kepada seseorang, atau bisa langsung membayar ke badan amil zakat. Nah, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak ibu, perasaan anak-anak ibu setelah kita belajar zakat fitrah? Senangnya kenapa? Karena kita bisa mengetahui tentang ketentuan yang ada pada zakat fitrah. Lanjut. Nah, untuk minggu depan, minggu sekarang kita belajar tentang zakat fitrah. Minggu depan lagi kita membahas tentang zakat mal atau zakat harta. Berarti zakat ini terbagi 2 dia. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, jadi selanjutnya untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Ibu mengharapkan apa yang ibu ajarkan hari ini, apa yang ibu ajarkan di sini dapat anak-anak ibu mempraktekkan atau memakai pembelajaran ini di luar sekolah atau di lingkungan kita tinggal. Jadi untuk sebelum itu, memulai tadi kita berdoa, kita lanjut berdoa untuk penutupan pembelajaran kita hari ini. Ibu silakan kembali kepada ketua kelas untuk memimpin. Siap, gerak. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.